Puji Tuhan, Allah itu maha baik. Selama-lamanya Dia tetap baik kepada kita. Selamat pagi saudaraku yang baik. Firman Tuhan hari ini yang direfleksikan diambil dari Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudaraku, ada istilah namanya transformasi. Dalam bahasa biologi, metamorfose. Alih bentuk. Kita ingat binatang kupu-kupu. Salah satu jenis binatang yang banyak disukai orang. Warnanya indah, beragam. Ada yang putih, hitam, merah, terpadu indah di tubuhnya. Terbangnya lincah. Makanannya sari buah, pasti bersih. Saya yakin banyak orang yang lebih suka pada kupu-kupu ketimbang tidak. Sosok binatang indah rupawan ini hasil transformasi atau alih bentuk. Yakni sebelum menjadi kupu-kupu, sosok semula adalah kepompong. Dan sebelum menjadi kepompong, bentuk awalnya adalah ulat. Luar biasa, Allah menciptakan alih bentuk sebuah binatang. Kupu-kupu yang lucu, yang bisa terbang ke sana kemari. Ternyata bentuk awalnya adalah ulat. Tentu berbeda sekali antara keduanya. Kupu-kupu dan ulat. Ulat jalannya merayap. Rupa dirinya menjijikan. Bulunya bisa membuat kita gatal. Dan tidak boleh dilupakan. Orang lebih banyak tidak suka daripada menyukainya. Inilah bukti bahwa di tangan Allah bisa terjadi alih bentuk. Transformasi dari sebuah binatang yang menjijikan menjadi binatang yang lucu dan amat disukai banyak orang. Saudaraku, sebagai orang beriman, sebenarnya juga kita mengalami transformasi. Tapi bukan dalam bentuk lahiriah seperti kupu-kupu dari ulat. Bukan. Transformasi menyangkut sikap, perilaku, lingkungan pergaulan, dan tujuan hidup. Seperti yang dialami Rasul Paulus, dan ia menegaskannya. Orang beriman adalah terang di dalam Tuhan. Sikap, perilaku mereka tidak lagi mencerminkan pola hidup yang lama. Dulu, mereka senang dengan kejahatan, tukang bohong, menyembah berhala, tidak peduli bahwa perbuatannya menciptakan rasa ketidakadilan atas orang lain. Dengan satu kata, dulu mereka adalah hidup dalam gelap. Saudaraku, ketika di malam hari tiba-tiba listrik di rumah kita padam, lalu kita berjalan, pasti tabrak sana, tabrak sini. Kegelapan membuat kita tidak tahu posisi yang benar dan tidak tahu melangkah ke arah yang benar. Demikianlah
orang-orang Kristen di jemaat Efesus sebelum mengenal Kristus. Pengenalan atas Kristus mengubah hidup mereka. Kini, kebaikan menggantikan kejahatan, kejujuran menggantikan kebohongan, sikap adil menggantikan sikap yang masa bodoh, bahwa tindakannya melukai rasa keadilan orang lain. Menjadi murid Kristus melahirkan sikap dan tindakan terpuji. Dulu, mereka seperti ulat, menjijikan. Kini, mereka laksana kupu-kupu yang indah di depan mata dan menyenangkan hati. Karena itu, sebagai orang beriman, Anda dan saya hendaknya hidup tetap dalam terang. Jangan mau diajak, digoda, dipengaruhi untuk hidup dalam kegelapan. Sikap, perilaku suka kegelapan bukan watak anak-anak Tuhan. Itu watak orang-orang kegelapan. Dengan teranglah kita memberi cahaya bagi orang lain, sehingga orang lain tahu mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang harus diikuti dan mana yang harus ditinggalkan. Di tengah masyarakat kita masih aja ada fitnah, ujar kebencian, berita hoaks, dan lain-lain. Diproduksi oleh mereka yang tidak suka negeri kita maju dan berkembang. Saya yakin mereka itu semua hidup dalam kegelapan dan mengajak masyarakat hidup dalam kegelisahan dan mencekoki dengan kabar kebohongan. Seharusnya lebih baik menyebar berita menyehatkan jiwa, serta mendorong orang lain berbuat hal yang terpuji. Marilah Anda serta saya jangan tempatkan diri kita menjadi bagian kegelapan, karena kita anak-anak terang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa buat proses vaksinasi yang tengah berlangsung. Kiranya program ini berjalan dengan dukungan semua pihak, sehingga negeri kami bisa terkurangi dampak buruk COVID-19. Tuhan, sadarkan orang-orang yang membagikan berita yang memprovokasi untuk tidak menyetujui tindakan terpuji dari vaksinasi. Kiranya mereka pun sadar itu dibutuhkan negeri kita, negeri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.